mampu menjelaskan fase menstruasi. Perdarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Menstruasi terjadi ketika embrio tidak terbentuk. Fase-fase menstruasi terdiri dari 4 fase. Yang pertama, stadium menstruasi. Kedua, stadium praovulasi. Ketiga, stadium ovulasi. Dan yang terakhir adalah stadium praovulasi. Mari kita jelaskan satu persatu. Stadium menstruasi. Ovum yang tidak dibuai sperma sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron itu akan terhenti dan akan menyebabkan ovum dan endometrium sehingga terjadi perdarahan. Fase ini akan berlangsung kurang lebih 5 hari. Praovulasi. Fase ini disebut juga dengan fase proliferasi. Hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan hormon PSH atau follicle stimulating hormone. PSH adalah follicle stimulating hormone yang memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen, sehingga terjadi pembentukan dinding endometrium atau proliferasi. Selanjutnya kita masuk kepada stadium ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran PSH. Kemudian hipofise akan mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH akan merangsang pelepasan sel telur telah matang dari folikel di dalam ovarium. Nah, peristiwa ini kita sebut dengan ovulasi. Stadium pasca ovulasi. Folikel de Graaff atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi corpus luteum. Corpus luteum progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Kadar ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Tahap selanjutnya, kita akan menyaksikan video siklus menstruasi. Menstimulasi kelenjar hipofisis untuk mensekresi FSH dan LH yang mengontrol pertumbuhan folikel ovarium dan ovulasi.
kadar FSH dan LH meningkat pada siklus menstruasi dan menstimulasi perkembangan folikel. Ukuran folikel pun terus membesar dan meningkatkan jumlah estradiol, sedangkan kadar progesteron tetap rendah. Pada uterus, lapisan dalam yang menyelimuti cavum uterus, endometrium, semakin menebal oleh karena estradiol. Pada tengah siklus, lonjakan LH menyebabkan ovulasi terjadi dan ovum dilepaskan dari folikel. Sebagai hasil dari peningkatan progesteron setelah ovulasi, endometrium akan memasuki fase sekretorik yang mempersiapkan resorpsi embrio. Di lain pihak, di ovarium, folikel yang telah berovulasi akan membentuk corpus luteum yang menghasilkan progesteron yang memelihara kualitas endometrium untuk implantasi. Jika implantasi tidak terjadi, corpus luteum berdegenerasi yang menurunkan kadar progesteron dan endometrium akan memulai penebalan lapisan cavum uterus setelah perdarahan terjadi. Dan inilah yang disebut dengan peristiwa menstruasi. Perdarahan menstruasi merupakan peluruhan dinding endometrium uterus yang terjadi 5 hari pertama siklus menstruasi. Kemudian, dengan pengaruh estrogen dari ovarium, endometrium berproliferasi kembali dan menebalkan dinding uterus. Saat ovulasi, ovum akan dilepaskan dari ovarium, berjalan di tuba Voluppi dan memasuki uterus. Kemudian, ovum akan dikeluarkan bersama perdarahan pada proses menstruasi berikutnya.